menerima pemberitaan Injil dari Gonzalo Veloso yang seorang pastor dari Portugis. Seorang saudagar Portugis. Ketika itu, para pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah-rempah, dan bersama dengan para pedagang dan saudara-saudara, para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil. Salah satu pendatang di Indonesia itu adalah Santo Franciscus Xaverius yang pada tahun 1540 sampai 1547 datang mengunjungi Pulau Ambon, Papua, dan Manado. Ia juga membangun beberapa ribu penduduk setempat. Versi lain sejarah gereja Katolik, walaupun masih diragukan kebenarannya, sejarah gereja Katolik berdiri memiliki versi lain berdasarkan penuturan almarhum Profesor Dr. Beliau membahas mengenai umat Katolik yang menjadi perintis di Indonesia pada tahun 645 sampai 1500. Menurut beliau, umat Katolik untuk pertama kali masuk Indonesia pada awal abad ke-7 di Sumatera Utara dan tercantum dalam sejarah kuno yang dikarang oleh para ahli Syekh Abu Salim Al-Mini yang menulis buku mengenai 707 gereja dan 181 pertapa serani yang tersebar di daerah Mesir, Nubia, Abesinia, Afrika Barat, Spanyol, Arab, India, dan Indonesia juga. Gereja Katolik di masa VOC. Sejarah berdirinya Gereja Katolik memasuki babak baru ketika Gereja Katolik dilarang secara mutlak di Indonesia pada masa kekuasaan VOC atau Frederick Ostindische Company pada tahun 1619 sampai 1799. VOC yang mengambil alih kekuasaan politik di Indonesia melarang keberadaan gereja Katolik kecuali ada beberapa gereja yang bertahan di wilayah yang tidak masuk ke dalam kekuasaan VOC, yaitu Flores dan Timor. Para imam Katolik diancam hukuman mati jika ketahuan menyebarkan ajarannya di wilayah kekuasaan VOC. Pada zaman pemerintahan VOC, Gubernur Jenderal Jan Pieter John Cohen tahun 1624, Pastor Edidius de Alberius SJ dibunuh di Kastel Batavia karena ketahuan mengajarkan agama Katolik dan juga mengadakan perayaan misa kudus di penjara. Johannes Kaspas, orang Austria, meninggalkan Batavia karena usahanya dipersulit oleh VOC sebagai akibat dari pemberian bantuannya kepada beberapa imam Katolik yang sedang singgah di pelabuhan Batavia. Perang besar antara Perancis dan Inggris pada akhir abad ke-18 serta sekutunya masing-masing mempengaruhi simpati orang Belanda menjadi dua kubu. Perpecahan ini membuat negeri Belanda kehilangan kedaulatannya sendiri sehingga pada tahun 1806 adik Napoleon Bonaparte yaitu Louis Napoleon yang seorang Katolik diangkat menjadi raja Belanda. VOC bangkrut pada tahun 1799 dan dibubarkan. Gereja Katolik di masa Hindia Belanda. Pengangkatan Louis Napoleon yang seorang Katolik menjadi raja Belanda membawa perubahan politik yang cukup signifikan di negeri Belanda dan mempengaruhi sejarah berdirinya Gereja Katolik di Indonesia. Sejak saat itu kebebasan beragama untuk rakyat mulai diakui oleh pemerintah hingga pada 8 Mei 1807. Pemimpin Gereja Katolik Roma mendapatkan persetujuan dari Raja Louis untuk mendirikan Prefektur Apostolik Hindia Belanda di Batavia. Tanggal 8 April 1808 adalah tanggal kedatangan dua orang imam dari Belanda di Jakarta. Mereka adalah Pastor Jacobus Nelisen dan Pastor Lambertus Prinsen. Prefek Apostolik pertama adalah Pastor J. Nelson. Misi Katolik di Yogyakarta. Sejarah berdirinya Gereja Katolik di Indonesia kemudian berlanjut kepada perkembangan agama Katolik di Yogyakarta. Awal mulanya misi Katolik di Jogja adalah kemunculan Pastor F. Van Lith SJ yang pada tahun 1896 datang ke Muntilan. Usahanya pada awalnya belum menghasilkan apa-apa, namun pada tahun 1904
tiba-tiba datang 4 orang kepala desa dari daerah Kalibawang untuk meminta diajarkan mengenai agama Katolik. Pada 15 Desember 1904, rombongan orang Jawa berjumlah 178 orang pertama dibaptis di sebuah mata air yang terletak di Semanggung, tempat yang terletak di antara dua batang pohon sono. Ini sekarang menjadi tempat bersejarah, yaitu tempat Jeran Sendang Sono. Sekolah guru di Muntilan kemudian didirikan oleh Romo van Lith pada 1900 bernama Normal School dan tahun 1400 bernama Quake School atau Sekolah Pendidikan Guru. Sekolah-sekolah Katolik kemudian dikumpulkan pada tahun 1918 dalam satu yayasan bernama Yayasan Canisius, di mana para imam dan uskup pertamanya adalah mantan siswa-siswi Muntilan. Sejarah berdirinya Gereja Katolik di Indonesia berkembang pesat pada tahap permulaan abad ke-20. Gereja Katolik pada masa kemerdekaan. Uskup pertama Indonesia yang ditabiskan pada tahun 1940 adalah Albertus Soegijapranata pada masa agresi militer Belanda II, di mana terjadi penyerangan pasukan Belanda ke Semarang dan berlanjut ke Yogyakarta. Tanggal 20 Desember 1948, Romo Sanjaja dan Frater Hermanus Bowens terbunuh di dusun Kemaran dekat Muntilan. Dalam sejarah berdirinya gereja Katolik di Indonesia, Romo Sanjaja dikenal sebagai martir pribumi pada tanggal 29 Juni 1997 kardinal pertama Indonesia diangkat. Beliau adalah Justinus Kardinal Darmojuwono. Pada Konsili Vatikan kedua di tahun 1962 sampai 1965, Gereja Katolik Indonesia ikut berpartisipasi secara aktif. Keaktifan Gereja Katolik di Indonesia juga ditandai dengan kunjungan Paus Paulus VI pada tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Pada tahun 2006 tercatat bahwa umat Katolik Indonesia mencapai 3%, lebih sedikit dibandingkan penganut Protestan yang kebanyakan berlokasi di Papua dan Flores. Sekianlah hasil presentasi saya, kiranya dapat membantu saudara-saudara yang